Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 331 Siapa yang kamu cintai? 1. Wajah Gu Qingqing memucat. Tetapi, setelah melihat orang itu datang, wajahnya yang awalnya sudah pucat menjadi semakin pucat. Su Zipei. Orang itu adalah Su Zipei. Bahkan, lebih baik jika itu adalah Su Zijin. Mengapa malah Su Zipei? Pikir Gu Qingqing dengan khawatir. Gu Qingqing masih mengenakan gaun perjamuannya dan melangkahkan kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi. Ia sepertinya keluar membawa tas tangan dan sedang melakukan panggilan telepon. Awalnya, Su Zipei tidak memperhatikan situasi Gu Qingqing di sana dan terus berjalan hingga beberapa orang di sana terus mencemooh. Lepaskan saja, biar diperiksa sebentar. Begini saja, jika kamu tidak melepaskannya, biarkan orang itu menyentuhmu dengan cermat dari kepala sampai kaki. Jika tidak menemukan apa-apa, maka kita lupakan saja. Chen Wenji berniat untuk tidak melepaskan Gu Qingqing hari ini. Ia pun berdiri di samping sambil melipat tangan di dada dan berkata, apanya yang lupakan saja jika tidak ketemu. Jika kamu tidak melepaskan pakaianmu dan membiarkan kami memeriksanya, aku akan memanggil polisi. Su Zipei berdiri lumayan jauh. Setelah menyelesaikan panggilan teleponnya, ia hanya mendengar keributan di sana dengan samar. Sepertinya ada kedua pihak yang sedang bertengkar. Karena jarak yang cukup jauh, Su Zipei tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan dan juga tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Ia sedikit mengernyit. Su Zipei bukan orang yang suka memedulikan masalah orang lain. Su Zipei berbalik dan bersiap untuk memasuki pintu. Tepat di saat ini, Su Zijin juga keluar. Saat Su Zijin melihat kakaknya di luar, ia segera menyapanya, kakak. Su Zipei mengangguk. Su Zijin tersenyum dan bertanya, kakak keluar untuk mengambil napas. Sekarang konferensi pers telah selesai. Tempat akan segera selesai dibereskan dan dibersihkan, kemudian perjamuan akan dimulai. Su Zipei mengangguk lagi dan balik bertanya, bagaimana denganmu? Aku datang mencari Zining. Tadi dia bilang akan keluar, tapi aku juga tidak tahu kemana dia pergi, jawab Su Zijin dengan kesal. Su Zijin mengambil ponselnya dan hendak menelepon Ni Zining. Namun, ia tiba-tiba mendengar ada yang sedang bertengkar di koridor sana. Su Zijin juga tidak peduli pada keributan. Tetapi, ketika ia mendengar suara Ni Zining, lain ceritanya. Ni Zining di sana berkata, jika kamu memiliki kemampuan, panggil saja polisi. Kamu berpikir kamu bisa bicara omong kosong seperti ini, memfitnah orang lain, dan membuat rumor buruk. Sebagai seorang orang ketiga, kamu bisa begitu arogan. Aku belum pernah bertemu dengan wanita yang begitu murahan seperti kamu. Memangnya kenapa jika aku murahan? Balas Chen Wenji yang malah mengangkat alisnya. Chen Wenji sangat marah hingga menjadi impulsif dan langsung menyinggung Ni Zining, kamu kira kalian itu sangat baik. Saat keluarga Leng terkena masalah, keluarga Ni dan keluarga Su satu persatu melarikan diri untuk menghindar dan tidak terlibat. Sekarang Leng Xicheng menjadi lebih baik, kalian satu demi persatu berusaha keras untuk menempel kembali padanya. Siapa yang lebih mulia daripada siapa? Kamu. Ni Zining marah hingga langsung tersedak. Tetapi, meskipun apa yang dikatakan Chen Wenji itu tidak enak didengar, ia tahu jelas bahwa itu memang tidak salah. Saat terjadi masalah dengan keluarga Leng, orang tua Ni Zining dan tetua keluarga Su, benar-benar langsung menghindar setelah mendengar rumornya. Su Zipei turut menghentikan langkahnya. Saat itu, keluarga Su memang berkhianat. Tetapi, Su Zipei sempat menemui Leng Xicheng sebelum pergi demi mengatakan bahwa ia bersedia untuk tinggal dan berbagi kebahagiaan hingga kesulitan dengan Leng Xicheng. Leng Xicheng malah menolaknya dengan dingin. Saat itu, Leng Xicheng berkata dengan ekspresi dingin dan sikap acuh tak acuh, aku tidak menyukaimu. Kontrak pernikahan kita telah dibatalkan. Pergilah. Su Zipei selalu merasa bahwa Leng Xicheng mungkin benar-benar tidak menyukainya. Kemudian, ia mendapati bahwa Leng Xicheng masih menyimpan sebuah pulpen yang dulu didesainnya, tetapi, Leng Xicheng masih mengingat kesalahan keluarga Su saat itu. Selain itu, Leng Xicheng telah menikah. Su Zipei tidak tertarik untuk menjadi orang ketiga. Ia hanya bisa menghela napas. Dirinya dan Leng Xicheng benar-benar tidak ditakdirkan untuk bersama. Jika Su Zipei tidak peduli, bukan berarti Su Zijin tidak akan peduli juga. Ia langsung melangkahkan sepatu hak tingginya dan berjalan beberapa langkah dengan cepat. Begitu Su Zijin tiba di sana, ia menarik Chen Wenji. Apa yang kamu katakan tentang keluarga Su kami? Ini kamu, iya. Ketika Su Zipei menarik Chen Wenji,
Gu Qingqing yang bersembunyi di belakangnya langsung berhadapan dengannya dan Su Zipei tanpa peringatan. 332 Siapa yang kamu cintai? 2. Su Zipei sejenak membeku saat melihat Gu Qingqing. Namun, sangat wajar jika ia tidak bisa mengenali Gu Qingqing. 3 tahun lalu, Gu Qingqing adalah seorang gadis pendiam dan pemalu yang tidak menarik perhatian sama sekali. Namun, meskipun Gu Qingqing yang sekarang mengenakan pakaian sederhana dan hanya berdiri di sana, ia menunjukkan aura yang tenang dan mulia di wajahnya. Gu Qingqing bagaikan sebuah bunga yang mekar dan sulit untuk mengabaikan keindahannya. Siapa orang ini? Mengapa terlihat agak tidak asing? Pikir Su Zipei. Jika Su Zipei tidak bisa mengenalinya, bukan berarti Su Zijin juga tidak bisa mengenalinya. Awalnya ia datang untuk marah-marah karena Chen Wenji mengatakan hal-hal buruk tentang keluarga Su di belakangnya. Sekarang, seluruh perhatiannya tertuju pada Gu Qingqing dan Ni Zining. Mengapa ada wanita ini lagi? Mengapa dia bersama Zining lagi? Pikir Su Zijin. Woi, Gu Qingqing, kamu tidak tahu malu, cibir Su Zijin. Ia segera maju dan menarik Ni Zining ke sisinya. Segera setelah itu ia memelototi Gu Qingqing dan menuduhnya, kamu ingin merayu Zining lagi. Ni Zining kehilangan kata-kata, tetapi ia segera menegur Su Zijin, jangan bicara sembarang. Qingqing bukan orang seperti itu. Su Zijin menjadi marah, kamu panggil dia, Qingqing. Kamu membantunya berbicara, apakah kamu masih memikirkannya di dalam hatimu? Saat Su Zipei mendengar Su Zijin memanggil nama Gu Qingqing, barulah ia mengenali wanita yang terdiam dan sangat tenang di depannya. Ini benar-benar Gu Qingqing, istri Leng Xicheng. Kamu Qingqing. Su Zipei mengambil selangkah ke depan, lama tidak jumpa. Kamu menjadi cantik, aku hampir tidak bisa mengenalimu. Ketika mereka datang, Gu Qingqing terus menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rasa panik, malu, terkejut, dan bahkan rasa rendah diri. Ketika ia mendengar kata-kata Su Zipei, barulah ia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya telah kembali ke tampilan yang tenang. Kak Zipei, selamat malam. Begitu Gu Qingqing mengangkat kepalanya, pandangan mata mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Gu Qingqing merasa rendah diri saat dihadapkan dengan Ratu Film Cannes, Su Zipei, yang lebih luar biasa. Sementara itu, Su Zipei menatap Gu Qingqing yang sudah menjadi istri Leng Xicheng dan menjadi semakin cantik. Tampak ada sedikit perasaan yang rumit di matanya. Suasana di sini menjadi hening. Tetapi, Chen Wenji dan beberapa perokok serta penjaga keamanan yang berdiri di samping tampak tidak senang. Terutama Chen Wenji. Meskipun Su Zipei membuat hatinya tidak senang, ia juga tidak berani langsung menghadapinya. Chen Wenji tiba-tiba menarik lengan Gu Qingqing dan kembali memulai keributan. Kamu mencuri barangku. Jika kamu tidak mengakuinya hari ini, aku akan memanggil polisi. Su Zipei ikut tercengang begitu mendengar Chen Wenji mengatakan itu. Ia pun bertanya, kamu bilang, Qingqing mencuri barangmu. Bagaimana mungkin? Gu Qingqing sekarang adalah istri Leng Xicheng yang sangat kaya. Mana mungkin dia akan mencuri barang seorang bintang kecil? Pikir Su Zipei. Iya, dia. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Chen Wenji menghina Gu Qingqing tanpa menyembunyikan apapun. Su Zipei merasa terkejut dan bertanya dengan heran, apakah kamu tahu siapa dia? Dia mencuri barang yang Xicheng berikan padaku dan aku ingin mencarinya untuk membereskannya. Begitu Chen Wenji menyebut nama Leng Xicheng, bahkan Su Zipei pun tertegun. Su Zipei tahu bahwa selalu saja ada pasangan wanita di sisi Leng Xicheng selama beberapa tahun terakhir. Tetapi, ia tidak pernah mengira bahwa suatu hari ia akan bertemu salah satu dari mereka secara langsung. Apalagi, situasinya adalah pertengkaran antara pasangan wanita Leng Xicheng dan istri Leng Xicheng. Su Zipei benar-benar kehilangan kata-kata, apakah kamu tahu siapa istri Xicheng? Aku tidak peduli siapa dia, jawab Chen Wenji. Mungkin Gu Qingqing kenal istri Leng Xicheng, tetapi memangnya kenapa kalau begitu? Wanita itu bahkan tidak bisa menahan suaminya sendiri. Bagaimana mungkin dia masih bisa membantu Gu Qingqing untuk memarahiku? Pikir Chen Wenji. Kak Zipei, jangan mengatakannya lagi. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dengan pahit dan menyingkirkan tangan Chen Wenji. Bahkan, jika Gu Qingqing menunjukkan statusnya sekarang, apa yang bisa ia lakukan? Benar-benar sangat memalukan jika seorang istri sah memenangkan perdebatan dengan orang ketiga dengan cara seperti ini. Gu Qingqing segera berbalik dan berjalan menuju lift. Di saat yang sama, kebetulan Leng Xicheng keluar dari lift itu. Selanjutnya bab 333 Siapa yang kamu cintai 3.